Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja untuk hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang patut kami puji, kami sembah di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam semalam yang melampau, di mana kami boleh beristirahat, dan Tuhan boleh membangunkan kami lagi dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar ya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergerak ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat,
Di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini saya beri judul dipimpin oleh Roh untuk membawa kabar baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa melayani Tuhan atau menjadi pemberita Injil harus dalam rencana yang besar, terjadwal dengan begitu padat, dan panggung yang jelas dan luar biasa. Namun dalam bacaan kita hari ini, dari Kisah Para Rasul pasal 8, khususnya ayat 26 sampai ayat yang ke-40, kita dapat melihat bagaimana Tuhan dapat bekerja lewat ketaatan sederhana seseorang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dari bacaan ini, kita akan belajar dua bagian. Yang pertama, Roh Kudus memimpin ke tempat yang tak terduga. Filipus dalam bacaan kita pagi ini sedang dipakai Tuhan dengan luar biasa di Samaria. Banyak orang menjadi percaya, banyak mujizat yang terjadi di sana. Di ayat 26 mengatakan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang turun ke Yerusalem, ke Gaza, jalan yang sepi. Secara manusiawi, ini tidak masuk akal. Filipus yang sementara melayani di tempat yang ramai, disuruh ke jalan yang sepi. Namun Filipus taat tanpa banyak bertanya atau tanpa komentar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang Tuhan memimpin kita keluar dari zona nyaman untuk memberitakan Injil, bukan untuk menurunkan derajat pelayanan, namun untuk menjangkau jiwa yang berharga. Kadang juga Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan firman Tuhan, namun sering kita mengelak dengan berbagai alasan. Kita tidak menjalankan perintah Tuhan, misalnya dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Bagian yang kedua. Yang kedua, Injil dimulai dari mendengar. Ayat 29 berkata, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus pergi ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Roh, dan Filipus bertemu seorang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Filipus tidak langsung berkhotbah, namun dengan rendah hati ia bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Dari sini kita belajar bahwa kesaksian yang baik dan efektif dimulai dari mendengar. Dengan mendengar, kita akan memahaminya. Dan ketika kita telah memahaminya, barulah kita bisa menyampaikannya atau memberi kesaksian. Karena itu,
Marilah kita memberi diri untuk diperlengkapi oleh Tuhan dengan rajin mendengar, membaca, mempelajari, menyimpan dalam hati, dan merenungkan firman Tuhan agar kita bisa menjadi saksinya. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami baca, kami dengar. Tanamkan baik di dalam hati dan pikiran kami, terlebih mampukan kami untuk menjadikannya sebagai suri dan pedoman di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Jika sebentar kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada masing-masing kami mohon penyertaan tuntunan Tuhan agar semua itu boleh kami kerjakan dalam perkenan Tuhan. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, buat orang tua, saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan, yang berduka cita, Tuhan hiburkan agar mereka boleh melalui masa-masa sulit dalam pertolongan Tuhan. Yang sakit, Tuhan berkenan memberkati semua proses pengobatan yang dilakukan agar mereka boleh kembali sehat kuat. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Yang berada di dalam bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya, Tuhan kasihani mereka. Kuatkan iman percaya mereka agar mereka senantiasa menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, di dalam mencari pekerjaan. Biarlah mereka selalu berada di bawah naungan dan lindungan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka. Biarlah mereka selalu menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami. Kiranya hikmat-Mu Tuhan senantiasa melingkupi mereka, agar mereka boleh memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Kami juga senantiasa berdoa ya Tuhan, buat pemberita firman-Mu di mana saja mereka berada. Engkau senantiasa melindungi mereka, biarlah mereka senantiasa tetap kuat sehat di dalam memberitakan firman kebenaran-Mu. Dan mereka pun senantiasa mengaku bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan dan jaminan keselamatan. Ya Bapa di surga, mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan terima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua.